Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Amitofo. Namo Buddhaya. Senang sekali, ya, sudah cukup lama saya tidak berbagi di kebaktian Minggu siang. Ya, jadi kita harus bersyukur karena pandemi sudah berlalu, jadi kita bisa tatap muka. Tetapi tentu kita harus menjalani protokol yang tepat, benar, dan sesuai. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat, kita juga dapat menjalani ya dengan proses disiplin diri. Hari ini tadi pagi berbagi tentang apa itu kebajikan. Hari ini saya ingin berbagi tentang karma, ya, hal yang sangat mendasar dan salah satu inti ajaran dari Guru Buddha. Seringkali kita kalau berbicara karma, kita merasanya putus asa. Karena seringkali kita mengatakan bahwa karma itu seperti takdir dan nasib. Oh, ini sudah karma saya, ya kan? Oh, ini sudah karma orang tua saya. Oh, ini karma keluarga kami, makanya kehidupan saya seperti ini. Nah, ini adalah hal yang harus diubah cara melihat karma. Makanya kita butuh untuk memahami secara sederhana. Jadi di sini saya tidak melakukan pembabaran atau kelas abidama atau dharma kelas ya. Tapi saya ingin mengajak untuk melihat dari angle yang berbeda. Karma itu kan perbuatan, ya, perbuatan. Jadi kita sering mengatakan terimalah karmamu, tapi konteksnya karma kan biasanya kita lebih ke yang negatif ya, bahwa sesuatu hal yang negatif. Nah, jadi karma itu adalah perbuatan. Nah, apakah dia perbuatan buruk atau perbuatan baik? Nah, jadi katanya karma itu akan berakibat atau menghasilkan sesuatu efeknya jika didasari oleh niat. Nah, kalau niatnya baik jadi perbuatan baik. Kalau niatnya buruk jadi perbuatan buruk. Makanya karma buruk atau karma baik. Nah, ini yang harus kita lihat. Seringkali umat Buddha mengartikan bahwa karma ini layaknya tadi seperti nasib atau takdir, ya. Itu sudah karmamu. Memang benar, tapi kita harus lihat. Secara umum, karma itu kan ada yang bawaan dan bentukan. Kalau bawaan itu adalah karena di dalam agama Buddha mengenal istilah kelahiran kembali. Ya, jadi kita itu kan terus menerus ya lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati. Jadi tanpa waktu yang terbatas. Makanya Buddha mengatakan berjuanglah untuk mencapai pembebasan sejati. Nah, biar kita terbebas dari rantai kelahiran dan kematian. Nah, jadi kita tahu bahwa apa yang ada saat ini itu dipengaruhi oleh karma bawaan kita, ya, kehidupan lalu yang tak terbatas. Nah, bukan berarti kita itu sudah paten gitu. Oh, kamu sudah A seperti ini tidak bisa lagi. Ya, jadi cara kerja karma itu adalah bersifat pengkondisian. Nah, lalu karma masa lampau akan terpengaruhi oleh karma bentukan saat ini. Jadi tadi saya katakan ada dua jenis karma secara umum, ya. Saya tidak membawa ke pembahasan secara detail, tapi secara umum karma bawaan yang kehidupan lampau yang mempengaruhi kita saat ini dan karma bentukan saat ini. Karma masa lampau mempengaruhi kehidupan kita saat ini, dari karma masa lampau dipengaruhi oleh karma bentukan saat ini. Nyambung sampai saat di sini ya. Nah, jadi bagaimana kita mampu untuk berdamai dengan karma-karma ini, lalu memahami cara kerjanya, lalu bagaimana kita dapat mengubahnya. Nah, jadi dalam agama Buddha tidak
mengarah kepada takdir atau nasib. Digarisbawahi ya. Sehingga kita sering putus asa dan merasa bahwa hidup kita itu diatur oleh sesuatu hal yang besar di atas. Ya. Nah, makanya Buddha mengatakan, jadilah tuan bagi dirimu sendiri. Karmamu adalah dirimu. Dirimu dibentuk oleh karma yang Anda perbuat. Ya kan? Kamu menerima karma yang kamu perbuat. Nah, jadi jadilah tuan bagi dirimu sendiri. Bukan berarti kita tidak ada yang sesuatu hal di atas, tidak. Sifat-sifat yang di atas inilah yang mampu untuk memberikan pencerahan bagi kita melihat hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Nah, agama Buddha mengajar kita untuk bagaimana memahami kehidupan sehingga kita mampu menjadi bahagia di setiap momen. Agama Buddha tidak pernah mengajarkan penderitaan. Agama Buddha mengajarkan memahami penderitaan, ya, mengetahui akar penderitaan, bagaimana jalan keluar dari penderitaan hingga pembebasan dari penderitaan, mencapai pencapaian kebahagiaan yang sejati. Ya, dapat ya poinnya ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita bertugas untuk melihat diri kita, baik secara fisik maupun secara batin, sehingga kita tahu cara kerja batin kita, tubuh kita, sehingga kita mampu untuk berdamai di situasi kondisi apapun. Sehingga kita mampu untuk mengkondisikan karma di dalam kehidupan kita. Contoh, pagi ini saya itu karena kurang tidur, bawaannya itu tidak nyaman sekali. Mudah nggak kalau saya dicolek marah? Saya mudah nggak untuk melakukan sesuatu hal? Saya sensitif nggak? Nah, dari mana saya bisa menyadari hal ini itu terjadi dengan diri saya? Ya kan? Melalui penyadaran kan? Nah, di dalam agama Buddha, karma akan terkondisikan jika kita mampu melihat cara kerjanya dengan mata meditatif, dengan melatih meditasi kita. Tetapi meditasi akan jauh lebih tajam jika didukung dengan aspek-aspek lainnya. Makanya sebagai umat perumah tangga maupun sangga, kita itu sudah diajarkan oleh Buddha, landasan kehidupan kita adalah sila, samadhi, dan prasna. Mengapa harus sila dulu? Ada guru-guru besar, mereka dari prasna masuknya juga boleh, dari sila juga bisa. Tapi yang paling dasar dan bagi yang umum, kebanyakan orang itu adalah dari moralitas dulu. Mengapa? Tadi sudah membaca, nggak ada tuntunan sila ya. Kalau di tuntunan sila yang paling bawah itu, bagi mereka yang menjalani sila akan mendapatkan kekayaan di kehidupan ini dan yang akan datang. Mengapa? Sila itu kan moralitas, disiplin, aturan kehidupan. Dia bagaikan pagar di rumah yang membantu kita untuk tidak berbuat jahat, tidak mendukung kejahatan, dan tidak berada di dalam kejahatan. Sehingga membantu kita untuk tahu bagaimana berpikir, berucap, dan bertindak. Jadi, agama Buddha ini secara psikologi luar biasa sekali. Dari 2600 tahun yang lalu. Nah, lalu ketika kita memahami hal ini dari cara kita berpikir, berucap, bertindak, lalu bagaimana moralitas ini membentengi kita, sehingga orang yang tidak berbuat jahat ini dia tenang dan damai enggak? Ya kan? Kalau di sini misalnya contoh, misalnya ibu pemimpin kebaktian ini, contoh ini, tadi pagi di sana, dia menembak orang, ya kan? Lalu dia duduk di sini. Orang nggak tahu misalnya dia membunuh. Tidak ada yang tahu kecuali diri kamu sendiri, ya kan? Kira-kira kamu ada membawa ketidaknyamanan nggak di dalam diri kamu? Padahal orang nggak tahu kita ngasih misalnya naik Grab, kita kasih uangnya sepotong nggak lengkap aja di sini aja kalau ingat kan gimana ya, ntar
tiba-tiba ada Grab tuh masuk, jangan-jangan supir Grabnya datang ya kan, itu maksudnya pengkondisian seperti ini sehingga kita tidak nyaman. Nah, orang yang di dalam kejahatan walaupun sekecil apapun dari pikirannya atau ucapannya atau perbuatannya atau ketiga-tiganya itu tidak akan mengkondisikan dia di dalam ketenangan dan kedamaian. Nah, untuk mengetahui keadaan tubuh dan batin kita, kita butuh moralitas yang kuat untuk mengkondisikan ketenangan dan kedamaian. Berkembang, dia akan mendukung pengembangan samadhi. Ya kan? Kalau kita tenang, damai, ketika kita masuk kepada samadhi, pengembangan batin kita melalui ya melatih objek, ya salah satunya samatha bhawana, meditasi untuk ketenangan batin, misalnya melalui nafas kita, nafas masuk, nafas keluar, kita sadar. Nah, kita kan menjadi tenang. Kita tenang secara objek dan pelatihan meditasinya untuk batin kita didukung dengan kondisi moralitas yang baik. Dia akan sangat terkondisikan. Lalu kita mampu untuk melihat secara mendalam karena kita sudah tenang, damai tadi. Lalu kita masuk bagaimana melihat secara mendalam. Melihat secara mendalam ini adalah vipassana bhawana. Membantu kita untuk apa sih yang terjadi. Oh, bentukan perasaan saya marah. Oh, ada perasaan tidak suka. Oh, ada perasaan iri. Nah, kan kita paham. Kita menyadari akhirnya dia akan redup. Jadi sifat dari batin kita itu muncul, berkembang, lenyap. Seperti itu. Nah, ketidakmampuan kita adalah menyadari dia munculnya, lalu dia berkembang berchapter-chapter. Misalnya contoh, kita karena kurang tidur, tapi nonton, kadang kita emosi. Ya kan? Ada orang jahat banget, kita kesel. Oh, sampai menggegami. Kalau ada orang di hadapan kita mungkin kita ocehin, ya kan? Nah, lalu karena nonton tadi, di rumah ada orang yang melakukan sesuatu hal, kita sudah bereaksi. Ada dong yang membuat kita tidak nyaman, yang kita mulai lagi chapternya itu berkelanjutan. Nah, inilah yang terjadi ketidakmampuan kita ketika batin kita dia berkembang. Nah, lenyap pun kita tidak paham, dia menggulung. Nah, inilah sehingga kita ada orang yang stres, depresi, lalu tidak tahu apa yang harus dilakukan, merasa sendiri, lalu merasa putus asa, akhirnya mengakhiri hidupnya. Padahal kalau kita paham cara kerja batin, sungguh sangat sedih sekali melihat banyak sekali orang menderita karena ketidakpahaman. Jadi jujur saja selama 12 tahun saya menjadi seorang sangga, banyak sekali yang datang berkonsultasi. Bagi kami adalah seorang sangga yang berlatih, kami melihat bahwa betapa hal kecilnya ketidakmampuan banyak pihak. Bahkan kalau di luar sana, mereka membutuhkan. Pada intinya permasalahan itu sama akarnya, tapi manifestasinya berbeda-beda. Padahal hal kecil, tapi kita tidak mampu, hidup kita menderita. Bahkan orang-orang di sekitar kita buat menjadi menderita. Bahkan kita memandang orang lain, kita menjadi pelaku atau kita korban. Atau orang lain pelaku, kita korban. Itu sering, tapi kita adalah pelaku. Karena ketidakmampuan kita mengenali batin kita, cara kerjanya, sehingga kondisi ini memperkeruh dan membuat bentukan karma yang baru. Nah, karma baru ini akan mempengaruhi karma yang masa lalu. Misalnya kita dipengaruhi oleh dulu sering misalnya contoh kita dulu penjagal, kita marah, kita suka memukul, lalu berefek pada saat ini kita kecenderungan, kenapa ya? Saya tuh kok bawaannya pengen marah terus, apalagi lihat dia, misalnya contoh. Padahal baik orangnya, tapi kenapa kalau saya lihat wajahnya saya pengen nabok gitu, ini orang, kenapa? Saya nggak tahu, sering ya gitu ya, kesel banget lihat wajahnya ini, padahal dia nggak ngapa-ngapain, nggak tahu sih wajahnya itu ngeselin banget gitu kan. Nah, itu ada bawaan terkadang, ya kan? Ditambah lagi saat ini kita tidak melatih diri kita. Bahkan lebih parah lagi. Nah, itu ketika dia muncul karma bawaan masa lampau, tapi kita hidup dengan penuh kesadaran, kita menyadari dia muncul, kita tahu bahwa itu adalah bentukan perasaan tidak baik, di sana ada pikiran-pikiran tidak bajik. Nah, akhirnya kita dapat
mengembalikan sehingga dia lemah. Lalu kita melakukan kebajikan banyak di dalam kehidupan kita, walaupun dana yang kecil. Jadi kita menyirami benih-benih bajik tadi. Yang tidak bajik tadi turun, dia lemah, ditambah kebajikan saat ini, karma baik kita, dia akan redup. Tapi dia ada di sana. Sampai kehidupan tanpa batas itu ada. Makanya kalau air asin di dalam satu ember ditambah air jernih, dia akan berkurang rasa asinnya. Nah, kita harus melakukan seperti itu. Tapi harus ingat, melakukan kebajikan bukan 1+1 sama dengan 2. 1+1 bisa 20. Ya, tergantung niat. Misalnya contoh seperti ini. Kemarin sebelum saya pergi ke Taiwan, ya kan. Jadi saya dari Lampung itu saya terbang ke Jakarta. Nah, pas di Jakarta ini saya harus menukar uang dolar Taiwan di salah satu counter money changer di bandara. Saat saya mau tukar, datang satu orang barat dari Inggris. Dia bilang dia ngomong, tapi kok tellernya itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia nggak tahu. Nah kebetulan saya bisa. Saya bilang kenapa? Dia bilang saya mau bayar taksi, tapi saya hanya butuh dia hitung 180.000, tapi dia nggak tahu kan berapa besarnya, ini berapa dolar gitu. Dia ada credit card gitu, jadi mau bayar, kata orangnya itu nggak bisa, mereka bisa $100 minimal karena kan pecahannya tidak ada. Lalu nggak mungkin dong dia mencari, dan semua orang diam di sana. Lalu saya bilang tenang, saya bilang ini uangnya. Saya kasih 200.000, sebenarnya uang itu buat saya nuker. Jadi kan ya bagi kita ya orang datang dari negara jauh, dan saya juga suka traveling sehingga tahu bagaimana keadaan di lapangan seperti apa kalau di negara orang. Saya bilang, oh tidak apa-apa, ini ambil buat kamu. Lalu dia kaget karena budaya Eropa itu tidak seperti itu, ya. Tapi saya menemukan kok ketika saya di Prancis, ketika saya butuh pisau cukur dan mahal di sana. Lalu terkadang kan milih dulu. Nah mereka kan terkadang nggak jadi beli karena mahal gitu. Dan seringkali didonasikan. Dan itu terjadi kok. Nah jadi orang itu kan beda-beda ya, karma juga yang menentukan. Nah lalu saya memberikan 200.000 itu, dia kaget. Lalu dia bilang, apa yang harus saya lakukan untuk membayar ini? Dia ibu-ibu sekitar umur 48-50 lah. Saya katakan, jika kamu bertemu dengan orang yang sulit di negara kamu nanti datang atau dimanapun, kamu dapat melakukan hal yang sama. Wah karena dia terharu, saya dipeluk tiba-tiba. Jadi satu itu lihat saya kaget. Ya tidak apa-apa, saya tahu bahwa itu haru gitu. Dia tidak tahu. Lalu setelah itu di counter itu orang-orang langsung bilang terima kasih. Maksudnya mereka tidak menyangka bahwa akan ada punya uang juga. Tetapi kita tahu bahwa mengapa kita harus membantu di sana. Nah jadi membantu untuk mengkondisikan kita itu akan menjadi karakter bagi diri kita. Jadi sudah menjadi biasa. Nah, tentu membantu itu sesuai dengan kemampuan ya. Kalau saya biku kan ya hidup sendiri, lalu di wihara, tentu banyak sekali dukungan-dukungan. Kalau saya di jalan, saya nggak kelaparan. Kalau Anda mungkin harus melihat kemampuan secara memberi nilainya kan. Jadi tidak apa-apa. Mungkin bisa membantu dengan hal-hal yang berbeda, mencari money changer yang bisa membantu saat itu. Nah, akhirnya kita bisa melihat di sini berapa banyak proses karma itu terjadi, ya kan? Yang pertama, saya melihat kondisi itu, tahu bahwa orang ini butuh bantuan. Nah, kebijaksanaan ini muncul bukan serta-merta seperti itu. Itu dibantu dari proses meditasi. Mengapa? Kita harus tahu apa yang kita bantu di depan. Ini benar atau enggak. Karena banyak sekali ketika kita di luar sana, orang-orang yang antara memang harus dibantu atau tidak. Apalagi melihat biku. Datang datang, ayo bantu saya. Lah karena biku mungkin cinta kasihnya luar biasa, bantu-bantu ya. Tidak. Ya, kami tidak seperti itu. Jadi latihan membantu untuk melihat secara mendalam, dan dengan sendirinya kebajikan itu akan membantu kita melihat apa yang terjadi di hadapan kita. Dan seperti
frekuensi itu membantu kita untuk melihat dengan pengertian yang benar. Nah, ini adalah dari pengembangan kebajikan tadi, ya, meditasi. Sehingga apa yang ada di hadapan kita, kita tahu. Jadi kita itu tidak seperti orang yang bentukan perasaan, sentimental, lalu membantu karena tidak bijak, ya gitu, karena oh kasihan ini. Nah, kita sering dibohongi oleh bentukan perasaan seperti ini. Jadi tidak bijak. Nah, makanya sehingga karma itu tidak berbuah atau tidak dipengaruhi dengan sedemikian rupa karena ada keraguan-raguan di sana. Bener nggak kalau berdana sama orang di luar sana terkadang bener nggak ya? Ya kan? Nah, bener nggak? Sehingga proses dari perbuatan kita itu dia tidak memiliki kekuatan. Karena karma itu ada jenis dengan kekuatannya, ya kan? Baik atau buruk dan fungsinya. Nah, jadi ini berpengaruh. Lalu ketika saya di India, nah ini proses yang sangat-sangat saya melihat bahwa bagaimana praktik kemurahan hati, praktik meditasi itu akan jika benar-benar dilakukan akan mengkondisikan kita di berbagai situasi dengan tepat. Jadi ketika saya nyampe di India, orang mengatakan saya bahwa hati-hati, banyak biku palsu. Banyak orang palsu di sana, ngemis-ngemis itu bohong. Kan saya nggak punya kemampuan mata dewa ya untuk mendeteksi, oh ini muncul alarm, oh ini palsu, oh itu benar, nggak mungkin. Yang akan membantu kita adalah ketulusan dan dari hati. Ketika kita berbuat baik, orang di hadapan kita akan tergetar. Kebajikan itu bagaikan frekuensi yang akan membantu mendeteksi orang dan yang menerimanya akan merasakan kebajikan itu dan tidak akan melakukan. Contoh, jadi itu pertama kali saya ke India, jadi saya masih saru ya antara uang rupiah dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan kita 100.000 ya, kalau di sana kan ada 1 rupiah ya sampai 20 rupiah, jadi kalau 10.000 itu 100.000 itu gini tebelnya. Ya kan kalau beli satu botol Coca-Cola gitu kurang lebih 20 rupiah. Jadi pokoknya murah lah, 3.000-an atau 4.000-an gitu, 20 rupiah itu. Nah jadi banyak. Jadi kan saya nggak tahu ya sebenarnya uang ini berapa banyak karena otak ini belum sinkron. Kadang juga belanja dengan rupiah sama dolar, murah ya, $20 gitu. Sekarang saya lupa, ya saya kirain murah $20, tapi kan setelah dirupiahkan mahal ya. Nah jadi suka lupa. Nah jadi di sana, jadi di dalam tas saya itu banyak, oh tebel-tebel uangnya, berapa rupiah gitu. Jadi saya ke Bodh Gaya, banyak biku, mereka patah. Nah saya ingin berdana, tapi karena memang kami sebagai seorang biku dan paham bagaimana mendanakan secara layak, karena saya lihat kan biku di hadapan di sana. Nah, jadi jangan berpikir biku itu tidak berdana. Ya kan? Biku itu harus berdana. Karena karma yang kamu terima ya masing-masing tidak ada. Dan saya sedang melatih kemurahan hati di dalam saya. Jadi ketika saya datang, saya membungkuk hormat. Saya bungkuk hormat, lalu saya meletakkan dana di patahnya. Tahu nggak? Ketika saya meletakkan dana di patah, dia tutup patahnya. Dia membungkuk, dia pergi. Itu biku palsu. Saya tidak melakukan apapun. Tapi dalam diri saya mengatakan ke umat yang rombongan kami, saya tidak mampu untuk mendeteksi. Siapapun, saya tidak punya kemampuan itu. Di hadapan saya akan melakukan selayaknya saya berlatih. Jika memang itu biku palsu, saya melihat dari sisi bahwa semoga dengan kebajikan ini dia tersadarkan. Nah, ketika saya melakukan itu, dia menutup patahnya, dia membungkuk hormat, dia pergi. Nah, inilah salah satu cara kita tanpa melakukan diskriminasi. Jika ingin melakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Kekuatan dari 10 penjuru, kebajikan ini, ketulusan ini akan menggetarkan orang di hadapan Anda. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Lalu, ada anak-anak banyak sekali. Ya, terlepas mereka katanya ada sindikat dan apapun, saya di hadapan saya ini anak-anak. Saya duduk meditasi dengan tenang, saya bisa bernamaskara di Bodh Gaya, di mana katanya di bawah
tempat Buddha pencerahan sempurna. Betapa luar biasanya. Di luar sana ada puluhan anak yang katanya sindikat tadi yang tidak sekolah. Ya kalau sindikat digerakkan oleh satu kelompok, ya kan? Dan mereka sangat tidak punya situasi yang mendukung atau karma mendukung untuk berlatih. Sebagai orang yang berlatih, yang paham hal ini, betapa rasa syukur yang luar biasa yang saya terima, jadi saya harus berbagi dengan mereka. Setelah saya duduk meditasi, saya namaskara di sana, lalu saya keluar, lalu saya duduk di mereka. Ayo sini, saya nggak kasih, saya duduk. Mereka kalau orang India bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi ngomong mereka, iya, saya karena saya dulunya penggemar Bollywood, saya banyak tahu film Bollywood, film India, sama lagu-lagu banyak. Jadi ada bahan untuk memulai. Dan memang saya banyak di pendidikan anak, jadi ngobrol-ngobrol lalu iya, oh panas ya, saya bilang iya. Bagaimana kalau kita beli minum? Saya bilang, kalian boleh ambil satu minum, satu, tapi harus diminum di sini. Terlepas ada yang mengawasi atau tidak, saya di sana dengan menempatkan diri dengan baik tanpa membuat masalah. Jadi duduk dengan mereka, saya ajak nyanyi ya beberapa lagu Inggris yang selalu dinyanyikan di berbagai negara itu ada. Lalu minum Coca-Cola, saya juga minum. Nah, lalu lapar enggak? Lapar, beli makan duduk. Itu yang saya lakukan. Nah, jadi setidaknya ada hal yang kita lakukan. Terlepas mereka diperbudak atau bagaimanapun, tapi kita memberi dia kesempatan untuk terintegrasi, terkoneksi dengan Buddha Dharma. Nah di sana saya bercerita bagaimana duduk di dalam, mereka pernah enggak? Nah setidaknya saya berbagi itu. Nah hal-hal seperti ini akan mengkondisikan dari yang harusnya tadi kebajikan, bisa saja saya ditipu oleh biku bohong tadi. Tapi ketika saya meletakkan di sana kebajikan tadi, cara berlatih, ya welas asih, pengertian yang benar, kebijaksanaan, sehingga mampu untuk mengkondisikan. Tadinya orang ingin berbuat jahat, jadi tidak melakukan kejahatan tadi. Tentu ini butuh proses yang lama, ya kan? Kalau tidak, kita selalu curiga, wah, antena kita ini cepat sekali. Ya, bahkan karena ketidakmampuan kita dibutakan oleh tadi kebencian, keserakahan, ketidaktahuan yang harusnya kebajikan menjadi tidak bajik karena kita tidak mampu tadi. Makanya meditasi itu sangat-sangat membantu kita untuk melihat secara mendalam dan dia mengkondisikan kebajikan, moralitas di dalam diri kita sehingga pengembangan samadhi itu luar biasa. Satu lagi, ketika saya di Kusinara. Di Kusinara kan tempat Buddha Parinibbana, ya kan? Kusinara ya, tahu. Nah, jadi ada sleeping Buddha di sana, ada satu wihara. Jadi di depan itu biasanya orang akan mengambil satu buket bunga, lalu dia mempersembahkan. Nah, kita kan tahu bahwa yang masuk di sana kan para turis. Dan banyak sekali di India itu mereka Buddhis, lalu mereka di luar. Nah, banyak anak-anak itu mengambil bunga-bunga liar di samping wihara itu. Nah, dibikin buket gitu. Nah, semua orang ngambil yang bagus, bayar ke penjual. Lalu saya dari jauh saya melihat anak-anak itu banyak banget di sana mau beli. Lalu saya tanya, berapa harga jual di sebelah itu? 40 rupiah. Nah, kalau dia bilang 20 rupiah. Lalu ada bunga dan biji pohon salah. Tahu ya pohon salah yang Buddha kan di tengah-tengah pohon salah ya. Nah itu. Lalu bagaimana kita mengkondisikan? Lalu saya bilang, wah iya saya tahu bahwa ini mereka tidak memiliki kesempatan untuk hadir di pemujaan, penghormatan kepada Buddha karena kondisi dasar mereka belum bisa. Perut mereka butuh diisi. Ya kan? Ini kan karma masa lalu yang mengkondisikan karma kolektif yang berada di sekeliling mereka. Nah, sebagai orang yang paham karma, paham praktik, harusnya kita membantu untuk mengkondisikan. Nah, jadi saya bilang ada yang bawa bunga, yang lihat tadi ada biji pohon salah. Boleh, saya bilang. Saya mau beli. Ini nanti akan ditanam di wihara. Saya bilang, biar wihara ada pohon salahnya. Saya beli
saya kasih 20 rupiah. Lalu bunga-bunga itu saya beli. Lalu ketika saya beli, saya kasih 20 rupiah. Saya bilang, ini bunga dari kamu nanti persembahkan ke Buddha. Tapi mereka nggak boleh masuk sama petugas. Karena tahu kan di situ. Jadi saya persembahkan untuk mereka. Ya, tidak saat ini, tapi kondisi karma baik akan membantu mereka di saat ini atau kehidupannya akan datang. Dan ini akan membantu mengkondisikan saya dapat kebajikan nggak saya melakukan itu? Dapat. Dia, saya pelimpahan jasa buat dia. Kira-kira dengan sepenuh hati bisa membantu nggak menyirami karma-karma perintang dia? Itu yang dilakukan. Lalu, dan ketika saya di sana, kira-kira saya diliputi oleh sukacita nggak? Karena saya sudah mengkondisikan kebajikan tadi. Tentu, bahkan saya bisa mengatakan jauh lebih khusyuk dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena saya sebelum masuk aja ke dalam sudah mengkondisikan hal itu. Itu disebut bodhicitta. Nah, di akhir ketika saya mau pulang, saya di rombongan bus itu ada guide-nya itu ngomong ke kami. Ini ada handicraft kerajinan tangan dibuat dengan tangan langsung. Tapi saya melihat satu kertas, lalu daun pohon bodi, lalu agak gambarnya itu kurang teratur tapi kelihatan bagus gitu, unik. Ya udah, saya bilang berapa? Oh terserah katanya. Lalu saya lihat-lihat karena sudah hari terakhir kan uangnya sudah kepake. Saya ada 100 rupiah. Sebenarnya mahal 100 rupiah. Dia bilang kapan berapa aja boleh. Lalu saya kasih. Setelah saya kasih 100 rupiah, kan biasanya kita terbiasa kalau gambar Buddha, Bodhisattva kita kan selalu taruh di atas ya. Saya duduknya itu di sebelah jendela bus. Saya angkat di sini. Lalu saya memberi penghormatan ke Buddha Dhamma dan Sangha karena itu pohon bodhi dan lalu muka Buddha. Ketika saya melihat ke sebelah, ternyata yang membuatnya itu tidak ada tangan kaki, pakai mulut. Itu kan kebiasaan kita ya, karena keyakinan ke Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga ketika saya melakukan itu, dan saya memberi dengan sepenuh hati tadi karena melihat Buddha, lalu wah handicraft luar biasa, dan tidak melihat dari kualitas seninya ya, tapi kita terkoneksi dengan Buddha Dharma karena latihan kita. Kita punya keyakinan, kita memberi penghormatan secara tulus, sehingga ketika saya melihat di situ tidak ada penyesalan. Lalu satu bus itu hanya saya yang memberikan, lalu mereka menyesal. Lalu orangnya langsung ke saya gini, melihat karena dia melihat saya memberikan penghargaan yang besar terhadap karya yang dia buat gitu. Ketika saya melihat gitu, nah bayangkan betapa luar biasanya hari itu saya. Dan saya merasa sekali tidak bisa dilukiskan terhadap apa yang sedang terjadi. Nah ini yang ingin saya bagikan, bukan tentang saya berbuat baik, tidak. Yang ingin saya bagikan adalah kita tidak pernah tahu kondisi terbaik atau tidak terbaik di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sesuatu hal. Jangan pernah ragu untuk melakukan. Nah, intinya adalah apa hubungannya dengan karma? Kita tidak tahu. Kita kan bukan dewa ya melihat yang namanya masa lalu kita seperti apa, karma baik atau buruk kita lakukan, kita tidak punya kemampuan itu dan jangan terlalu pusing. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mengkondisikan saat ini dengan praktik tadi? Didukung praktik moralitas yang baik, sehingga memunculkan bagaimana kita tidak serakah, kita punya kedermawanan, lalu kita punya hal-hal positif yang membentuk karakter kita yang kita lakukan. Kan karma itu perbuatan. Kalau perbuatan diulang-ulang yang baik dari kecil sampai besar, itu akan menjadi kebiasaan kan? Kebiasaan itu akan menjadi karakter bagi kita. Sehingga tanpa kita minta, kita buat-buat, dia akan mengarahkan kita seperti boneka puppet tadi. Kita akan diarahkan oleh kebajikan itu sendiri. Perbuatan baik, karena kita terbiasa. Nah, sering kali saya temukan di dalam proses perjalanan saya. Nah, saat ini 3 tahun terakhir ini kan saya menjadi ketua STAB di Jinara kita, ya di Lampung. Dan saya berhubungan dengan banyak saya di desa-desa. Bertemu. Bagaimana kita paham, tahu, bersyukur terhadap Buddha Dharma. Kita tahu terkadang saya merasa bahwa aduh berat banget ya, apa saya cuci karma kadang ini. Kok niat baik itu nggak cukup, ingat, niat baik tidak cukup.
Karena harus ada pengkondisian. Kadang kita udah niat baik, kok rasanya nggak dihormati ya niat baik kita, kok rasanya disepelekan banget, ini nggak tahu diri. Bukan. Cara kerja karma tidak demikian. Butuh pengkondisian di dalam. Itu yang paling penting. Makanya kebajikan itu adalah sumber kebahagiaan. Karena di sana ada ketenangan, kemurahan hati, sukacita. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hal, reaksi dari luar yang menanggapi itu dari dalam. Jadi, kalau kita nggak suka sama orang ketika dia melakukan sesuatu, aksi, reaksi, ya kan? Aksi, reaksi, ya. Sebab, akibat, ya kan? Hukum sebab akibat yang saling bergantungan, ini cara kerja karma tadi. Jadi karma itu tidak hadir hanya satu aspek, tapi dia terhubung dengan banyak aspek. Ya kan? Teman-teman bisa duduk di sini bukan karena teman-teman datang, tidak. Naik mobil, ya kan? Nah, ada yang naik Grab. Kalau yang memberikan kontribusi adalah mobilnya, bensinnya, supir Grabnya, ya kan? Di rumah. Kalau rumah ada yang sakit, kita harus jaga, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, lalu kalau seandainya perang dan sebagainya di sini, nggak bisa kan? Banyak pihak yang membantu kita. Makanya ketika kita makan satu keping tempe, kita harus tahu bahwa itu bukan hanya sengaja datang tempenya saja. Tetapi banyak sekali sebab-sebab dan pengkondisian dari berbagai pihak. Makanya, mengapa kita harus mendedikasikan makanan sekecil apapun kepada Triratna, agar kita mampu melihat secara mendalam tentang hukum sebab akibat saling bergantungan. Sehingga kita mampu untuk mengkondisikan cara kerja dari sebuah karma. Apakah baik atau buruk. Tentu kalau kita berlatih tadi, paham apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri kita, ketika kita berbuat sesuatu hal, kita yang penyebab, lalu akibatnya di sana. Nah, lalu bagaimana ketika orang lain melakukan, lalu kita menerima sebabnya, kita dapat berdamai dengan hal ini. Jadi kita tidak akan menjadi drama queen atau drama king. Kita ini sangat drama. Kita banyak membuang waktu karena ketidakpahaman tentang apa yang sedang terjadi di dalam dan diri kita. Kita menganggap kita korban, kita menganggap orang-orang membuat kita menderita. Itu salah besar. Kebahagiaan adalah pilihan, bukan takut. Makanya Buddha mengatakan, jadilah tuan bagi dirimu sendiri. Nah, teman-teman semua, karma itu sangat dinamis. Jadi tergantung dari kita. Jadi karma bawaan akan mempengaruhi kehidupan kita saat ini maupun yang akan datang, mempengaruhi kondisi kita, tapi kita dipengaruhi oleh karma bentukan saat ini. Asin air ini, tapi saya tambah air yang jernih. Kekuatan asinnya berkurang. Ya kan? Nah, saya tambah lagi. Tapi kalau kita tambah garam lagi, asin. Nah, pilihan kita kan, bagaimana kita memilih cara hidup ini. Nah, agama Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk menderita dan putus asa. Agama Buddha itu sangat optimis, sangat-sangat optimis. Karena dia agama yang mengajarkan kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Sangat detail. Kalau kalian sebagai seorang monastik, kalian pasti tahu bagaimana cara berpikir, bagaimana cara berucap, bagaimana cara bertindak, berjalan, duduk, tidur, bahkan buang air juga ada caranya, semua sangat detail, luar biasa. Makanya saya bilang, jika kalian paham, rasa syukur akan Buddha Dharma itu luar biasa dan sangat beruntung sekali. Mengapa? Kelahiran sebagai manusia itu sangat luar biasa. Dia bagaikan penyu ya, yang buta, yang harus masuk ke dalam lingkaran di atas samudra. Ya, kecil sekali kemungkinan. Nah, jadi kita tahu bahwa bagaimana berharganya saat ini. Kita tahu bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan. Kita memilih bahagia, sudah jelas bagaimana Buddha mengajarkan kita untuk dapat mencapai seperti apa yang beliau capai. Ya,
ketika kita bisa berubah, mentransformasikan diri kita, kita akan memberikan kebajikan dan kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Harusnya kita memiliki karma kolektif. Karma kolektif itu adalah kondisi yang membuat semuanya akan menerima akibat yang sama. Seperti ya, pesawat, jatuh, dan sebagainya. Nah, ketika kita penuh kebajikan misalnya, di rumah, harusnya rumah ini mencekam, tidak nyaman karena banyak yang marah-marah atau mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, tetapi kita di rumah kita paham, misalnya bapak kita suka marah, ya kita tahu kita bernafas untuk bapak kita, ya kita kembali ke nafas kita muncul cinta kasih, welas asih, kita memahami, ya kita duduk, kita tahu, itu akan memberikan energi yang berbeda. Kalau kita latihan, makanya kita berubah, kita mengubah. Agama Buddha bersifat transformatif. Sebenarnya, ketika saya melakukan penelitian tentang mindfulness, ya, ketika saya menyusun disertasi saya, ada satu temuan yang ditulis dulu. Dia meneliti tentang Universitas Nalanda yang dulu di India. Agama Buddha adalah agama yang menjawab permasalahan sosial di masyarakat, kehidupan masyarakat. Setelah saya telaah, memang benar. Buddha kan keluar dari istana karena melihat 4 fenomena, ya kan? 4 fenomena ini kan terjadi di masyarakat dan jelas. Lalu bagaimana mencari permasalahan kasta, lalu bagaimana mendobrak berbagai kesenjangan sosial, ya kan? Bagaimana kehidupan ini menjawab. Dan ini kita menjalani sama apa yang terjadi dan permasalahan yang selama ini yang dihadapi oleh guru Buddha yang notabene membantu untuk menjawab permasalahan ini melalui praktik Dharma tadi, ya kan? Nah, dan ini bermanifestasi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman semuanya sudah jelas bahwa kita tidak hidup dengan takdir, tapi takdir itu kita yang menentukan dan mengkondisikan. Jadi kita paham bahwa kita dipengaruhi oleh karma masa lalu dan bentukan saat ini, sehingga kita tahu ketika muncul sesuatu kondisi, kita tidak putus asa, kita tidak terjerembab dan tergulung oleh keadaan tadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menyadari situasi tadi, lalu bagaimana kita menyadari tentang adanya masalah ini, akarnya seperti apa, dan kita tahu cara untuk menyelesaikannya hingga masalah tersebut benar-benar selesai. Itu adalah 4 kesunyataan mulia. Jelas sekali. Saya marah, saya tahu bahwa saya sedang marah, berarti adanya marah kan? Lalu saya tahu bahwa akar kemarahan ketika saya menyadari saya marah ini, saya tahu. Lalu saya tersenyum, saya bernafas masuk. Oh, saya tahu marah ini muncul karena bentukan-bentukan perasaan saya. Nah, sehingga kekuatan marah itu ada di sana. Saya tahu, saya mengatakan bahwa, hai rasa marah, saya tahu kamu ada di sana, tapi saya dengan energi sadar penuh saya dapat berdamai dengan kamu. Dan dia tidak bekerja. Nah, apalagi kalau saya didukung dengan perbuatan yang baik. Saya membantu, nah, melakukan hal-hal kecil yang baik. Dan ini akan menyirami sukacita saya, cinta kasih saya, ya kan? Akhirnya yang tadi benih-benih marah ini akan kalah. Dia tetap ada di sana. Jadi jangan pernah terkecoh oleh ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa dapat menghilangkan kemarahan, menghilangkan keserakahan kalian dengan otomatis instan. Tidak. Jadi di dalam hidup kita adanya ini maka adanya itu maka adanya ini, ya kan? Jadi adanya kemarahan, adanya kedamaian. Mengapa? Karena kita menyadari adanya kemarahan tadi. Nah, sehingga kita tahu bagaimana berdamai dengan kemarahan, lalu melihat cara kerja batin yang berhubungan dengan benih-benih kemarahan, sehingga memunculkan kualitas-kualitas cinta kasih, kasih sayang tadi. Ya, makanya adanya ini, maka muncullah itu. Jadi karma sangat tergantung dari kualitas pemahaman kita terhadap hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Nah, hal ini dapat kita lihat secara mendalam dengan kemampuan samadhi kita. Dengan menyadari apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita dan di luar diri kita.
baik secara batin maupun secara fisik, baik yang dominan maupun yang tidak dominan. Dan semua ini berpengaruh karena energi kebiasaan kita. Nah, energi kebiasaan kita, baik atau buruk, tergantung dari apa yang kita lakukan tadi. Balik lagi kan? Nah, jadi yang kita lakukan terus-menerus, perbuatan itu akan membentuk kita karena kebiasaan. Kebiasaan dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Karakter akan membentuk diri kita secara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau dia sering berpikir kebiasaan buruk, ya akan tergulung terus. Makanya, kok dia ini susah banget ya. Nah, jadi ketika orang seperti itu kita tidak boleh menghakimi, menyalahkan, kita kembali ke diri kita. Kita lihat karena apa yang muncul di hadapan kita adalah manifestasi dari apa yang ada di dalam. Saya tidak suka misalnya dengan Bapak. Contoh ya, contoh. Saya tidak suka kan bukan berarti Bapak salah dengan penampilan seperti ini kan. Yang salah kan sebenarnya ini kan, karena saya punya indikator sendiri. Karena misalnya saya dari Amerika, saya butuh orang itu pakai jas, pakai dasi, itu menurut saya. Nah, ketika saya di lapangan kan ada perbedaan-perbedaan seperti ini. Dan ingat, kita sedang dibentuk oleh kebiasaan masyarakat di mana kita berada. Di kehidupan kita berada. Sehingga kita terdistorsi ketika melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Bahkan kita melihat anak-anak ini. Kalau anak-anak kan sifat alaminya mana ya? Karena itu adalah dunia dia. Dan dia sangat netral. Dan dia tidak melakukan kejahatan. Nah, tapi kita sebagai orang dewasa merasa terganggu. Harusnya duduk di wihara itu tenang, damai, dan duduk, ya kan? Duduk bersila. Nah, itu yang kita, padahal tidak. Ya kan? Bagi kualitas di level dia seperti itu. Nah, ketidakmampuan kita itu sudah distorsi. Anak yang baik, anak duduk. Kita kasih tablet. Padahal jangan-jangan kita sedang menjadikan dia korban. Gitu. Nah, jadi di sini mari kita bersama-sama mengenali kembali landasan-landasan dasar dari ajaran Guru Buddha tentang karma sehingga kita tidak menjadi putus asa dan pesimis ya. Ubah cara pandang kita sehingga dharma itu bisa bekerja dan meningkatkan kualitas kehidupan kita di dalam berbagai situasi dan kondisi. Tentu dengan dukungan praktik-praktik yang sudah diajarkan oleh Guru Buddha. Sehingga kita sendiri berkualitas secara tubuh dan batin dan orang-orang di sekitar kita. Dan Buddha Dharma itu akan lestari ya di dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi sekali lagi lakukanlah kebajikan tanpa harus ragu. Memang di awal mungkin ada salah namanya praktik ya kan? Itu akan memunculkan pengertian yang benar dalam diri kita. Orang naik sepeda pasti jatuh ya kan? Lama-lama dia menjadi ahli. Nah, proses seperti ini harus kita lalui terus-menerus hingga kita memiliki karakter dalam hal itu. Sehingga antena kita itu nanti akan menjadi antena yang luar biasa tanpa membedakan channel-channel tertentu. Dia jadi bisa menangkap semuanya, bahkan dia memiliki kualitas untuk menyaring. Ya, saringannya yang sangat tepat. Ya, karena apa? Tidak ada yang dapat mengelabui yang namanya Buddha Dharma, ketulusan hati, apalagi dengan tekad bodhicitta. Jadi kebajikan yang murni itu dia akan mengkondisikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita dan menggetarkan di sekeliling kita. Yang jahat akan mendapatkan manfaatnya, melemahkan energi-energi yang tidak nyaman. Orang-orang yang berniat jahat kepada kita akan merasakan getaran positif itu. Jadi kita tidak perlu berpikir yang wah dan segala macam, tapi kita berpikir tentang kebaikan itu akan membantu mengkondisikan berbagai kondisi. Jadi sehingga kita tidak menjadi drama king, drama queen tadi, lalu kita tidak akan menderita seperti layaknya saham yang sangat dinamis, ya sangat dipengaruhi, ya kita mudah sekali. Nah, jadi agama Buddha mengajarkan kita untuk bahagia. Ya, ingat agama Buddha mengajarkan kita bahagia, cara bagaimana berbahagia. Penderitaan adalah bagaimana kita mengetahui, berdamai, dan mengubahnya menjadi bahagia. Jadi, jika kita benar-benar memahami Buddha Dharma, kita akan mendapatkan
manfaat yang luar biasa, terutama bagaimana kita melihat kehidupan ini dan membawa kita pada kebahagiaan di situasi kondisi apapun, bahkan di saat kondisi-kondisi sulit. Ya, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Tadi sudah dikasih reminder ya waktu. Lain kali mungkin kita dapat berbagi yang lebih detail, tetapi ini adalah bagian dari mengajak teman-teman sebagai mindful reminder ya agar kembali lagi ke diri kita merenungkan lalu bagaimana kita melihat diri kita secara utuh, secara jujur selama hidup kita, kalau umur kita 40, 20, 30, selama hidup kita ini yang sudah kita lakukan itu banyak kebajikan atau yang tidak bajik. Ke diri kita sendiri jujur. Kalau tiba-tiba kematian datang, nah karma itu juga ada yang berpengaruh kekuatannya ketika di akhir. Lalu fungsinya juga di akhir kehidupan kita seperti apa. Kalau kebajikan kita kuat, kapanpun dia akan mengkondisikan. Kalau dia lemah, dia akan muncul kekuatan ketidakbajikan itu dan akan mempengaruhi proses dari kehidupan kita selanjutnya, bahkan saat ini. Nah, jadi sekali lagi mari ambil waktu untuk semuanya kembali ke diri sendiri, melihat ke dalam, jujur ke diri sendiri, membawa kita dengan sukacita, optimis, dan melakukan dengan sepenuh hati. Dan tentu kita mencari komunitas atau guru-guru tertentu untuk membimbing kita di dalam pengembangan Buddha Dharma. Sehingga kita benar-benar menjadi ya pengikut Buddha, di mana Buddha sudah mencapai pencerahan sempurna dan kita ini mengikuti, jadi pengikut atau murid yang sejati, menjadi seperti apa yang dicapai oleh guru Buddha, yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati. Jangan berpikir kehidupan yang akan datang saat ini dan di sekarang. Jadi kebahagiaan itu di saat ini dan di sekarang. Pemahaman akan karma, kebajikan, melalui moralitas, meditasi, itu akan mengkondisikan kita menyentuh kebahagiaan yang sesungguhnya di saat ini dan di sekarang. Ya, demikian, semoga semuanya diberkahi Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga kebajikan hari ini dengan belajar, berlatih, dan berbagi Buddha Dharma memberkahi teman-teman semua lebih mendalam dan dapat merasakan sejati dan membawa pada kebahagiaan yang sesungguhnya bagi diri kita, orang tua, orang yang kita kasihi, sanak saudara, guru, dan orang-orang di sekitar kita dan bangsa dan dunia. Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha.